Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusan dan dilancarkan segala macam aktivitasnya. Dan di sini saya akan kembali menginformasikan berkaitan dengan perkembangan pergerakan Pi Network step by step. Dan di sini langsung saja kita ke informasi yang pertama, dikutip daripada Pinjus Media. Nah, di sini juga memberikan informasi yang cukup menarik sekali sebagai imunitas kita menjelang fase open mainnet. Jadi silahkan disimak sampai akhir, jangan di skip agar tidak gagal paham. Nah, di sini juga disebutkan mekanisme penambangan jaringan Pi didasarkan pada jejaring sosial. Saat jejaring sosial tumbuh menjadi sekitar 1000, 10.000, kemudian sampai 100.000, 1 juta, bahkan sampai menembus 10 juta ya anggota yang berpartisipasi. Tingkat penambangan akan dibelah dua atau dihentikan secara bergantian. Intinya di sini akan terjadi halving ketika untuk para pengguna itu sudah mencapai batas atau target yang sudah ditetapkan oleh pihak core team ya. Jadi di sini semakin banyak para pionir yang terlibat, maka untuk hasil penambangan akan dibagi dua atau di halving. Jadi untuk hasil reward penambangan rekan-rekan setiap bulan itu pasti akan terus berkurang karena di sini yang mining semakin banyak ya. Nah, kemudian di sini juga banyak sekali dikomentari oleh berbagai macam kalangan, terutama di sini para pionir-pionir yang sudah senior ya. Ada P Obsession di sini juga berkomentar sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pinjus Media. Tetapi di sini mari kita bersifat realistis. Banyak orang juga meninggalkan proyek dan tidak aktif menambang. Kemudian di sini core team tidak memiliki peta jalan yang jelas untuk proyek ini. Beberapa KYC masih tertunda ya. Kemudian di sini ya saya mendukung jaringan Pi, tetapi ada masalah yang tidak dapat kami abaikan. Intinya di sini untuk sekelas daripada P Obsession, di sini juga sangat yakin sekali terhadap proyek Pi Network. Kemudian juga sedikit berpikir realistis ya, karena di sini juga banyak sekali rekan-rekan yang mulai meninggalkan koin Pi karena dirasa tak kunjung open minded dan KYC yang juga tak kunjung merata. Kemudian di sini juga dikatakan untuk roadmapnya itu ya bisa dikatakan seharusnya di sini sudah open minded, tapi di sini masih belum melangsungkan fase open minded. Dan meskipun di sini Pi Network juga dikadang-kadang proyek yang sangat bagus ya, tapi ternyata di situ karena terlalu besar cakupan proyek yang digagas oleh Dr. Nicholas dan tidak kunjung untuk bisa memberikan solusi KYC secara menyeluruh ya. Artinya di sini untuk daripada KYC juga cukup bagus, tetapi di sini karena unit sangat besar sekali dan KYC juga masih belum bersifat masif atau massal secara 100%. Kemudian di sini kalau kita lihat dalam komentar-komentar dari seluruh dunia, para kalangan pionir-pionir semuanya di sini juga banyak sekali yang mengeluhkan tentang daripada masalah KYC ya. Jadi juga masih banyak yang belum lolos KYC. Nah, kemudian bagaimana dengan rekan-rekan yang menonton channel ini, apakah sudah lolos KYC atau belum? Nanti bisa tulis dalam kolom deskripsi. Kemudian di sini kalau kita lihat informasi demi informasi yang disampaikan oleh pihak Pinjus Media ya, di sini juga banyak sekali dan langsung ada informasi updating berkaitan dengan masalah KYC. Nah, di sini disebutkan informasi updating 1 jam yang lalu bahwa di sini core team telah memperbaharui situs Pi Block mereka ya yang terbaru. Kemudian apa itu Pi Network KYC? Kemudian di sini nanti rekan-rekan juga bisa melihat lebih detail lebih lanjut tentang informasi KYC Pi Network ya dalam website resminya yaitu minpi.com. Nah, di sini kita bisa coba untuk mengecek sedikit. Nah, di sini dalam website resmi ya rekan-rekan Pi Network KYC minpi.com, kita coba untuk menerjemahkan. Nanti rekan-rekan juga bisa mengunjungi website ini ya untuk melihat secara mandiri. Dan di sini informasi memang sangat update ya, tanggal 18 Mei 2023 tentang apa itu Pi Network KYC. Nah, kemudian nanti rekan-rekan juga bisa mempelajari secara detail, secara mandiri agar lebih mendapat informasi. Karena di sini saya hanya membagikan secara sekilas, secara garis besarnya saja. Kemudian di sini catatan konten ini diumumkan di layar beranda aplikasi Pi pada Desember 2021 ya, dan sekarang diubah menjadi blog dengan pelengkap pengumuman KYC terbaru. Nah, kemudian di sini kita coba cek untuk yang masalah KYC ya. Nah, di sini bagaimana cara solusi KYC? Disebutkan bahwa untuk solusi KYC Pi Network sedang dibangun melalui Pi App Engine sebagai aplikasi ekosistem. Kemudian perlu diingat bahwa solusi ini berupa mengatasi akurasi dan juga privasi sambil mencapai skalabilitas untuk jutaan KYC, cakupan luas dari beragam populasi dan aksesibilitas. Intinya di sini core team juga menjelaskan apa yang sedang dikerjakan berkaitan dengan solusi KYC
Dan ini memang sedang dibangun semacam aplikasi engine ya, atau mesin aplikasi sebagai aplikasi ekosistem. Kemudian di sini juga berkaitan untuk bisa mengatasi KYC dalam skala jutaan ya. Jadi di sini apakah sangat mantap ya rekan-rekan. Jadi di sini ya core team sedang mengupayakan untuk langsung KYC secara massal secara jutaan ya, melalui daripada app engine yang sedang dikembangkan oleh core team. Kemudian di sini untuk solusi KYC kami menggabungkan otomatisasi mesin dan verifikasi manusia untuk mencapai KYC yang akurat, efisien untuk semua orang. Kemudian untuk otomatisasi mesin bertanggung jawab untuk memproses, menganalisis dan mengaburkan informasi para pioner. Kemudian di sini para validator manusia KYC kemudian mungkin juga harus memeriksa bagian tertentu dari informasi yang dikaburkan oleh dokumen yang diserahkan. Kemudian di sini intinya adalah ada dua tahapan yang dilalui dalam sistem KYC Pi Network ya. Jadi ada KYC Artificial Intelligence atau mesin, kemudian juga akan disempurnakan oleh validator manusia. Nah, ini adalah gabungan antara validator mesin dan juga validator manusia ya dalam memverifikasi KYC pionir semuanya. Jadi di sini bisa bersifat aman dan sangat canggih ya rekan-rekan, jadi tidak mengabaikan untuk validator manusia. Disebutkan bahwa validator manusia KYC mungkin harus memeriksa bagian tertentu ya. Jadi di sini juga KYC daripada validator manusia itu juga memverifikasi daripada informasi yang rekan-rekan serahkan ya. Nah, di situ untuk data-data yang penting dikaburkan dan dokumen yang diserahkan. Kemudian sini juga disebutkan pentingnya memiliki dan meningkatkan komponen otomatisasi mesin. Di sini ada 3 ya. Yang pertama adalah skalabilitas pionir KYC, kemudian yang kedua mengurangi paparan data validator manusia untuk melindungi privasi para pionir yang lebih baik atau dengan lebih baik. Kemudian menangkap jumlah maksimum aplikasi scamming atau penipuan ya. Jadi di sini KYC-nya cukup mantap sekali. Kemudian di sini validator manusia juga dipilih secara acak dari kumpulan kerumunan dari negara yang sama dari dokumen ID yang disediakan. Nah, di sini rupanya sangat panjang sekali. Nanti untuk rekan-rekan yang ingin melihat secara detail bisa langsung dikunjungi saja. Nah, di sini sangat banyak sekali rekan-rekan informasi berkaitan dengan masalah KYC Pi Network secara resmi yang langsung disampaikan oleh website menpi.com. Kemudian apa yang membuat KYC solusi ini unik ya untuk KYC daripada Pi Network, mengingat di sini banyak sekali rekan kita yang mengeluhkan belum lolos KYC dan lain-lain. Kemudian disini juga disebutkan ya, sebagian besar daripada proyek lain itu mengalihdayakan KYC ke penyedia KYC pihak ketiga karena proses untuk memverifikasi banyak orang dari hampir semua negara merupakan masalah yang sangat sulit. Namun setiap penyedia KYC pihak ketiga membebankan biaya untuk setiap cek KYC. Kemudian untuk pionir atau untuk memungkinkan pionir kesempatan untuk berpartisipasi dalam Pi Mainnet terlepas dari hambatan keuangan. Di sini jaringan Pi telah merancang membangun aplikasi KYC sendiri untuk memberikan pemeriksaan KYC yang bebas biaya ya. Jadi di sini memang core team menginginkan untuk KYC-nya itu adalah bebas biaya tanpa dipungut biaya sepeser pun, dan biaya yang dibebankan itu adalah biaya yang berupa dengan koin Pi yang hasil rekan-rekan tambang ya. Jadi tidak mengeluarkan mata uang fiat. Kemudian untuk aplikasi-aplikasi yang lain untuk masalah KYC itu memang biasanya dibebankan pada pihak ketiga ya, karena sangat sulit sekali. Nah, kemudian di sini untuk Pi Network rupanya semuanya dihandle oleh ekosistem atau oleh proyeknya itu sendiri. Kemudian di sini kita juga harus ingat untuk pionir semuanya sudah tersebar lebih dari 230 negara ya. Kemudian di sini mungkin juga harus diperlukan KYC secara massal, KYC secara jutaan, secara serentak ya, melalui mesin aplikasi yang sedang dikembangkan oleh core team yang tadi sudah kita bahas. Semoga saja ini bisa memberikan informasi yang positif untuk para rekan-rekan semuanya. Dan untuk rekan-rekan yang lebih lanjut nanti bisa kunjungi saja website resmi menpi.com ya. Dalam KYC nanti rekan-rekan akan bisa melihat informasi lebih detailnya. Untuk rekan-rekan bisa gali lebih dalam bagi yang belum mendapat undangan KYC. Sekian dan terima kasih.